Makanya kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu. Tapi kita sholat itu madhep Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Dan soal ada arah, ya penting arah. Nggak mau arah madhep segoro kidul, lah repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'alanya karena Allah. Saya ulang lagi ya, jadi itu pentingnya ulama. Hanya ada dua versi. Satu, malaikat tidak sujud kayak sholat, tapi hanya diluk. Ini cara Imam Suyuti, napa sujud tahiyatin bil in hina, napa bil in hina. Tapi kalau banyak ulama mengatakan ya sujud betul, tapi tidak niat sujud ke Adam, tapi tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Fasajata mongko sujud sapa al malaikatu malaikat kulluhum sakabehane malaikat ajmauna halis kabehane kabeh. Fihi ku tetap ing dalam dawuh kulluhum ajmaun ta'kidani utawa taukid loro yaiku kulluhum dan ajmaun illa iblis kecuali iblis. Wa ta iblis ku abul jinni ku abul jin karena ana sapa iblis ku benal malaikati antarane para malaikat. Istakbara sombong sapa iblis wa kana lan ana sapa iblis minal kafirina setengah sange wong sing kafir kabeh fi ilmillahi taala ing dalem ilmune Allah taala. Kala dawuh sapa wa taala ya iblis wa iblis ma manaka mau te apa iku makna ngalang-alangi apa maka ing sira. Antas juta ento sujud sira lima maring perkara kholaqtu kang gawe ingsun biadaya kelawan tangan loro ingsun. Manane kelawan kekuasaan ingsun. Manane yadaya di maknane neh mbek ulama. Mergo nak maknane tangan kok repot nah berarti Allah duwe tangan. Terus dirubah mbek Imam Suyuti diciptakan dengan tangan saya sendiri. Maknane apa? Tawalle itu tegese nguasani ingsun kholqau ing gawe Adam. Jadi Adam tak bikin sendiri. Manane ya pokoke ngono. Dadi biadaya itu istilah penghormatan. Bukan hakikatnya Allah bikinnya pakai tangan. Wa hadza utawi iki ku tasyrifun iku bentuk penghormatan di Adam maring Adam. Fa inna kulla makhluqin mongko sak temene hakikate kabeh makhluk ya tawala nguasai sapa Allah khalqahu ing gawe kula makhluk. Astakbarta am kunta minal alin. Astakbarta ana ta sombong sira al ana ing dalem saiki anis sujudi istifamu taubihin. Am kunta ana ta te sira minal alin setengah sangge wong sing sombong-sombong kabeh. Ana Imam Suyuti. Am kunta ana ta sira minal alin sanging sing sombong kabeh mutakabbirin tegese sing sombong kabeh. Fatakabarta mongko sombong sira anis sujudi sang sujud. Terus likaunika krana anane sira iku minhum setengah sangking wong sing kumaluhur. Kala ngucap sapa iblis ana khairu minhu. Ana uta ingsun khairun wa apik minhu tinimbang Adam. Kula niku karena lebih keren timbang Adam. Kholak ta damel panjenengan ingsun minarin saking materi api. Wa kholak ta lan damel panjenengan ing Adam mintinin saking materi napa? Lemah. Kala dawuh sapa sinten kala dawuh sapa Allah. Fakhrus mongko metu sira minha sangi swarga minal jannati swarga wakila minas samawati sing pira-pira langit. Jadi sebetulnya mulai dulu itu ya ada khilaf. Fakhrus minha itu dari surga atau wakilah minas samawat. Fa innaka muntunanis kowe debat urang penggawean. Surga zaman Adam itu sama enggak dengan surga yang nanti untuk kita di surga? Wong ya sama. Kalau sama sekarang di mana? Seribet wong nganggur-nganggur seribet. Wong fus warga ora mesti kok geger perkara kok. Wes parah. Wis iku Yahudi, takok anu niku takok apa? Yahudi. Kanjeng Nabi nate takok wong Yahudi, Muhammad, nak langit bumi iku sok ben hancur pas kiamat. Terus manusa sing mati mulane Adam sementara ditakok endi? Jadi nak takok ngono mirip sapa? Mirip Yahudi. Nak mirip Sugair apa? Nak mirip ngamure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ya ora iso berdiri, tapi kalau terlalu mbok akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya cara Imam Malik itu enggak suka sama agama di logika itu enggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Ya wis sesuai ngono agama iku angel oleh nerangno sampean tuh agama iku. Sampai saya kita bedai, Nabi Adam diusir konti swarga. Terus swargane Nabi Adam saiki didakoni. Mergo swarga iku luase sak langit bumi. Lah nek iku saiki didakoni wong. Swarga lebih luas ketimbang langit
Kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. So, akhirnya Mu'tazilah gak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cipta Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas samawati wal ard. Jare ahli sunnah yo sono. Lah ning ndi ora roh pokoke ono. Ya itu kan sama-sama terus diterusno wong debat. Ya sudah guys. Nak cara aku wis mlebu sik kok gampang nerangno nek wis bar roh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno ya sakwise roh. Ya sudah sampean bus swarga wae lagi apa? Lagi nerangno. Pas aku nerangno kowe ra ning swarga ya ora ketemu. Wis kono enak nang cangkem elek ngene wis aku ben nerangno kowe ra ning kono ya wis akhire gak. Apa cocokan sampean? Aku tak nerangno swarga lah sing kono ben nerangno neraka. Mergo roe neraka. Agama iku unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya saya ulang lagi itu riwayat ya. Sebagian ini apa? Riwayat. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu. Kemudian kamu harus dari sanad yang benar, ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu. Mana itu kalau setuju model kayak sholat sunnatas safar tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini, sholat fardu kan wajib madhep kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunnatas safar. Misalnya orang di pesawat gini. Karena guling-gilingan, nak hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat terus kok Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, saya ulang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu, ya tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana. Karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk 1/4. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk. Lainnya itu sudah tidak ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya 1/4. Lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark, itu ada daerah yang siang itu sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya. Sampai 18 jam kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu gak kena matahari kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso orang tahu ono rino misalnya. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba, orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah, lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari, apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya, berarti kalau nggak ada matahari, nggak usah apa? Tidak usah seperti itu cara berpikir, makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya kadang saya enak dewe ulama. Mereka ya kadang ya mau kalau bolak-balik ngomong. Gak diterang nombek cangkem elek ora paham-paham. Makanya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rodok PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari api itu. Kiai ku mek lemah, swawarna raine. Loro, Cung. Nggih sakit. Jadi wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena serak kena diterangno. Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye ya? Ya loro ya. Lah ya jare kok lemah kok dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik gak paham-paham. Sebenarnya kita ini ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan secara baik-baik itu. Wah.
Kayak misalnya ana wong kondo, Gus kula niku bojo kula cerewet ngene-ngene, apike kula pegat. Dicereweti bojo mbek diarani duda iku lara ndi? Oh lara diarani duda isen. Kowe payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Mesti wong ku diwolak-walik. Lan jarpe sekolah tas malan kula seneng mbek Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi, ambek dirasani seneng ndi? Seneng dirasani cara kowe. Cara Imam Syafi'i buktike wibawa, buktine ngomong ning ngarepmu rawani. Jadi Imam Syafi'i itu rileks urip. Ya Aba Abdillah orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi alhamdulillah. Kok bisa itu kan bukan pengkhianatan. Berarti saya wibawa, di depan saya enggak berani gitu. Wong iku suwan Imam Syafi'i ya cium tangan ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Singkat cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangannya jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah berarti aku wibawa, mendengar kurawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh alim. Gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang diomongin ini. Dimaki-maki. Sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah. Kamu masih ingin maki-maki saya? Iya. Tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai, sudah, sampun, sudah. Masih emosi orang, sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Terus izin sampai terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya pisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jawab saya Ja'far Shadiq ini. Aturahu tu'sokurhan. Aturahu yu'sokurhan. Kowe ora ngarep paham kalimat itu, tapi tak terangkan ben dadi wali. Kowe roh pangeran. Ya tahu. Sing durakani pangeran tuh banyak enggak? Yang maksiati pangeran tuh banyak enggak? Banyak. Lah yang pangeran sing di langit bumi wae dimaksiati, apa meneh terima aku. Akhirnya terus jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, taunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab disebut hamiyatul jahiliyah, itu gengsi napa? Jahili. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu, ada seorang ulama dipanggil tetangganya, nom. Setelah sampai situ, sudah kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak kowe iman be Allah Rasul kon ngapiki tangga. Lah kon ngundang aku ya teko. Ya seneng wong nuruti perintahnya. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kowe tanggaku, aku kon nurut mbek tangga. Aku ora urusane mbek kowe. Aku mau nyaman mbek perintahe. Oh, nangis pemuda tadi itu tobat. Kalau kamu kan warga diri, orang kok dipimpong. Nek gak bakat wali blas ya. Jadi orang dulu itu nyaman. Karena ya pikirannya namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundhut itu sewantai semua. Ketika keluarganya menangis, kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana aja? Ila khairi madhubin ilaih, ke zat terbaik. Terus aku mbok kon urip awar kowe gak jelas iso ngrumat aku ta ora. Anak Allah malah jelas. Saiki apik ndi urip mbek wong ora jelas sampai sing jelas. Ya wis kapundhut. Kowe kan gak mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mungkin nek urip terus ora dosa apa to ngene. Gaya tok asline. Dosa kula cek kathah Gus kok mati terus. Ya malah apik mati ora dosa meneh. Biasa wae nek apik mati biasa karena potensinya kamu urip suwi ku dosane apa taat meneh. Ya jawab. Potensine. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati pas taat atau pas dosa?
Ya ora usah ngono biasa ya. Ape mati ae matur pangeran Gusti nak saene mati nggih. Mati mawon nak saene urip nggih. Urip mawon Gusti semua anut jenengan. Zaman kula urip sing ngrumat nggih jenengan mungkin sampean mati sing ngelola nggih napa? Jenengan pun donya sing ngurusi jenengan. Kan sebenarnya kalau kita berpikir gitu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu enggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman yang dunia kowe roh. Oh karena ada oksigen. Nah, terus oksigen wujudnya karena apa kowe ya ora roh? Oksigen dari zat gini lah zat iku kok sapa ya ora roh. Mau gaya tok ngomong mau tetep akhirnya ora roh. Ngan kadang kula gawok mbek goblok wis ora roh kabeh dari awal mau alam semoga gak usah nerang. Nah, artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama setelah mati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biyadillah, semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah, kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, itu agama. Tidak bawa logika pakai akal. Wah, itu orang mati itu sudah nggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Dan masalah catekar yang ngerti, jadi tanah itu tidak bisa apa-apa. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua. Yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah, hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi. Dan kalau terus nang. Fakhrus minha, qala dawu sapa ta'ala fakhrus minal jannati. Nah kita memiliki Imam Suyuti ya aneh niki radi fakhrus minal jannati fakhrus mongko metu sira minha sanging jannah minal jannati swarga wakila minas samawat. Fa inna kamu sak temne sira rajimun wong sing dilaknati matrudun sing kang dilaknati. Wa inna alaika lan sak temne kowe ngatasi sira laknati lanat ingsun ila yaumiddin maring tumeka hari pembalasan il jaza. Kala ngucap sapa iblis Rabbi do pengiran ingsun faang fir mongko kula aturi ngeki tempo panjenengan ingsun ila yaumi batun maring dinane dintangekno sapa manusa ibnas. Kala dawuh sapa fa inna kamangka sak temne sira iku minal mungdharin saking wong sing dikai tempo ila yaumil waqtil ma'lum tumeka maring dina sing ditentokno. Waqtan nafkhatil ula wektu tiupan sing pertama. Kala ngucap sapa iblis fa bi izzati mongko demi kehormatan panjenengan la ukhwiyanna. Iktine bakal nyesatno ingsun hum ing para manusa ajmain halis kabehane kabeh. Jadi iblis wis bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Iki rasa kuwatir, iblis iku yo dhaif, iblis ya lemah. Nyatane yo kowe tetep ngaji jalalan. Berarti ora sukses menyesatkan. Kodang di kowe iblis. Yo kodang sampeyan, dikon ra ngaji tetep ngaji. Dikon paham tetep ra paham berarti. Berarti iblis iki enggak keren loh. Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan apa? Iblis. Jadi iblis itu yo kalah ora kok hebat yo ora. Biasa mawon ora usah sing hebat ya namung pangeran. Ila ibadah kecuali kaulane panjenengan sing sange ibad al mukhlasina sing ikhlas kabeh. Jadi dari awal iblis wis menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awale. Cara bahasa Inggris pokoke hilir sampai hulu sampai hilir kudu ikhlas kabeh. Misale kita duit, yakin nek iku wae Allah. Sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu enggak merasa itu milik kamu. Sehingga enggak gampang undat. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi undat-undat karena milik saya. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah. Terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa saya tidak punya apa-apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh, ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah, berarti masih potensi enggak ikhlas ya. Jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah, itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Misalnya aku ngurmat yatim kok ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat. Dulu tak rumat loh, saiki jebule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah ngurmat yatim dengan milik Allah juga. Sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang. Enggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak penting. Itu ikhlas ya. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi
ta'ala ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu iblis wis menyerah. Kecuali hamba jenengan sing ikhlas. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Binas fi fal haqqu mongko te barang kebenaran wal haqqu aqul. Binas fihima kelawan nasabnya fal haqqu wal haqqu wa rafil awal wa nasbisani. Fanasbu bil fi'li ba'da wa nasbu awal kila bil fi'lil madhkur wa kila alal masdar ya haqqu hiqqu al haqqu wa kila ala nasi harfil qasam wa rafu ala mubtada'un mahdhuful khabar fal haqqu minni wa kila fal haqqu qasami wa jawabul qasam la amla amna yaktine bakal ngebae ingsun jahanam ing neraka jahanam nika sange sira bi zurriyati katik landur ya panjenengan manan sange wong tabi kang anut sapa man ka ing sira minim sange para manusa ajmaina halis kabehane kabeh. Ini kumpul bakasan-bakasan yang aku guys, pokoknya sampean moco. Kena kira kita napa? Qala fal haqqu wal haqqo napa? Aku kumpul liane niku kira ae macam-macam wonten sing napa nasab rofa, ana sing nasab pokoke niku kados khilaf-khilaf niku. La'am yaktine bakal ngebae ingsun jahanam namain neraka jahanam nika sing sira bidzuriyatika kelaman anak turun sira. Wa mimanan sange wong tabi kang anut sapa man ka ing sira min sange anas ajmaina halis kabehane kabeh. Kul ngucap sira Muhammad ma as'alukum ora njaluk ingsun kum ing sira kabeh alaihi ing atase iki ala tablighi risalati tegese ing atase nyampe utusan min ajrin saking opah apa wae julin tegese opah ajrin maknane julin wa ma'ana lan ora ana saking utawi ingsun menal mutakallifina iku wong sing memaksakan kebenaran kabeh maksudnya mutakallifin memaksakan kebenaran sampai tak rewangi bohong tak rewangi rekayasa ilmu taqawilina tegese wong sing gawe-gawe kabeh Al-Qur'an ing Qur'an min tilqai nafsi saking sisi awak dhewe ingsun. In huwa ora ana te Qur'an imal Qur'an ora ana te Qur'an iku illa dzikrun kecuali dadi kehormatan atau dadi zikir atau dadi nasihat. Idzatun tegese dadi nasihat lil alamina kedhe wong salam kabeh. Lil insi tegese kedhe manusa wal jinni lan jin wal uqala ilan pira-pira wong sing duweni akal dunal malaikati ora kok malaikat. Maksudnya Quran itu memperingatkan orang supaya dari tidak soleh menjadi soleh. Sementara malaikat mesti apa? Soleh. Jadi enggak perlu diperingatkan dengan apa? Quran. Tapi niki pendapat Imam Suyuti. Banyak ulama yang mengatakan malaikat pun butuh Quran karena untuk tasrif, untuk satu kehormatan. Kan masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh. Atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua. Ada yang memang tidak soleh disolehkan. Ada yang potensi tidak soleh. Sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga tidak soleh. Terus disolehkan. Nah malaikat ini kan tidak berpotensi maksiat. Sehingga enggak butuh nabi. Saya ulang lagi. Malaikat itu kan enggak mungkin tidak soleh. Selalu soleh. Berarti enggak butuh nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti. Sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasyrif. Tasyrif itu keren. Nanti ditakoki kowe melok kelompok isopo, melok kelompok Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, mimman anta misalnya, min ummati habibika Muhammad. Itu keren, kayak termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Yo min ahsani kitabik, macam ngikuti kitab terbaikmu ya Allah. Sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan, tapi karena tasrif satu kehormatan. Itu yang diikuti ulama tradisi kita ahli sunnah ngikuti yang pendapat itu. Ngikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena nambahi tasyrif, nambahi apa? Tasyrif. Masyhur itu Imam Suyuti dalam hal ini kita ngikuti ulama mayoritas, bukan ngikuti yang ini. Masyhur kan Jibril ditanya, kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad ditanya, untungnya apa? Kamu jadi safir. Safir itu kira-kira terjemahan bebasnya panitia saya. Jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya apa? Karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah. Yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu.
Malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga dihinakan seperti itu. Dan Jibril tahu betul Allah itu yaf'alu ma yasha. Jadi yang sekarang malaikat bisa saja jadi pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja. Karena Jibril tahu betul Allah karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa? Harut Marut dari malaikat menjadi hina seperti itu. Terus Jibril akhirnya tanya, ya sudah, Jibril punya apa? Terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu. Terus kata malaikat Jibril, saya tidak pernah merasa aman, apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu, ketika aku distatuskan oleh Allah, apa itu, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dil arsy makin muta'in tamma amin. Terus kan fa amin tu ba'du. Baru setelah itu saya merasa aman, bahwa posisi saya aman karena Quran itu abadi ila yaumil qiyamah ila mala mi'adalah. Pokoknya Quran itu abadi dan di Quran itu saya distatuskan muta'in sama amin. Berarti saya merasa aman, tidak akan dirubah kestatusan saya malaikat semenjak saya jadi safirmu. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Paham ya? Makanya kita di sini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti, tapi hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge napa? Berkah tasrif. Napa berkah napa? Tasrif. Jadi punya status kehormatan. Nah, yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi, yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya enggak soleh menjadi soleh. Dan malaikat tidak butuh itu karena sudah selalu soleh. Ya, jadi itu logika saja. Tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh, tapi untuk kehormatan. Jadi wala ta'lamunna, yang ilan yaktine bakal ngerti temen sira kabeh ya kufara makatahe penduduk Mekah naba'ahu ing ceritane Quran. Niki ayat populer kula. Jadi kita ini pasti akan menyaksikan kebenaran beritane Quran ila yaumil qiyamah. Sebut sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wala ta'lamuna yaktine bakal ngerti sira kabeh ya kufara makatahe wong kafir-kafir Mekah naba'ahu ing ceritane Quran khabar sidqihi. Tegese cerita kebenarane Quran ba'da khinin sausing kok. Tapi iki dawuh pangeran. Terus Imam Suyuti nafsiri yaumil qiyamah. Ya, tapi ini lagi-lagi tafsir ya, bukan Quran. Jadi cara Imam Suyuti kamu akan tahu berita kebenarannya Quran setelah kiamat. Tapi nyatanya sebelum kiamat pun kita tahu banyak tentang berita benarnya apa? Quran. Nggih saya beri contoh ngeten nggih. Niki ben nambah iman kula jenengan teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan orang yang mukjizatnya jelas Quran. Ya jelas kita sepakat Nabi itu orang yang mukjizatnya itu ngendikan Konstantinopel. Nabi itu orang Mekah. Itu orang Mekah, orang Madinah. Itu ngendikan Turki, itu kan jauh sekali karena Turki itu ikut barat. Tapi Nabi zaman itu ngendikan la taftahunnal Konstanti. Iya, kamu pasti nanti menaklukkan Konstantinopel. Terus Nabi menyebut pasukannya, menyebut tentaranya. Terus al-amru kama akhbarahu. Kemudian kenyataannya Konstantinopel zaman Nabi itu kan hanya menguasai Mekah Madinah. Dereng duki putih-putih. Tok Syria itu era Umar. Tapi era Pangeran Fatih pun berapa ratus tahun setelah Nabi baru menaklukkan apa? Konstantinopel. Mergo Nabi nate dawuh mulai sekarang sampai kiamat uridot alia umatku dipertontonkan. Jadi Nabi sempat delok kalau cara Jawa TV lah. Jadi menawa Nabi ya pirsa kowe ngaji Jalalain paham ora paham ya. Ini termasuk daftar yang diperlihatkan kepada Nabi. Jadi ini akhir zaman ono wong ngaji nggo 3 perangkat kitab, pulpen, rekaman. Jadi apa kitab, pulpen, rekaman. Harusnya kamu lebih alim dibanding ulama dulu karena mereka salah satu kelas apa? Rekaman itu. Itu perso. Yang paling unik dari semua peristiwa itu nggih sekuaruan nggih peristiwane Suraka. Suraka niku sahabat rapati ganteng ndik. Nabi sering nak gojlok Suraka. Suraka suatu saat kamu pakai
apa mahkotanya Raja Kaisar, Raja Kisra, Raja Persia yang Romawi lah, Romawi. Romawi itu Kaisar apa? Kaisar. Singkat cerita, Ka'ab itu seorang ahli kitab, penginjil. Dia itu ada zaman Nabi, namanya Ka'bul Ahbar itu ada zaman Nabi. Makanya di Dibak sering ada Al-Hadis Susani an Yasar bin Atok an Ka'bil Ahbar. Nabi lahirnya di Mekah sudah benar, hijrah ke Madinah sudah benar. Tapi Ka'ab itu masih gak mau iman, karena dia baca di Taurat itu ada kata-kata wa sultanu bisam. Pusat pemerintahannya itu, jadi pusat pemerintahan Islam itu Bisam. Karena Nabi wafat itu sebelum ada pusat pemerintahan di Sam. Sam itu ya Syria, Lebanon, Israel. Bareng era Sayyidina Umar, Sam itu ditaklukkan Umar. Terus akhirnya sebagian pemerintahan itu pusatnya di Sam, terutama era Muawiyah. Terus Nabi itu gojlok, kalau ketemu Suraka gojlok. Suatu saat kamu itu pakai bahasa Arabnya itu pakai mahkotanya Raja Romawi. Singkat cerita, dia ikut perang. Nabi pun wafat. Ikut perang, lala rojone keplayu. Mahkotane ceblok. Lala sing nemu iku tinggu. Ya ora pantes wong ndek maksudnya. Digojlok wis sahabat-sahabat. Setelah dipakai, didelok sahabat digojlok mergo elek ora pas. Terus dikonyoplok mbek Umar. Itu harus kamu copot dan nanti mau diletakkan, dikasihkan ke Baitul Mal. Nanti uangnya dibagi. Masyhur terus Suraka protes, bukankah Rasulullah ngendikan di depan umum bahwa yang pakai ini saya. Jawab Umar, innama qala laka Rasulullah litalbisaha wa lam yakul litamlikaha. Nabi hanya ngendikan kamu nanti yang pakai. Nabi tidak ngendikan kamu yang punya. Terus dicoplok. Lu bisa kamu bayangkan kejadian itu puluhan tahun setelah Nabi wafat, tapi Nabi ngendikan itu detik. Yang mengalahkan itu Umar. Nanti yang pakai mahkotanya itu. Coba misalnya saya ngomong kue, jebule Suraqah mati sedurunge peristiwa itu. Kacau kan? Atau Umar meninggal sebelum penaklukan ini. Nabi itu ngendikan itu detik. Jadi Nabi ya persona, kue sok ben ngaji Jalalain terus paham ra paham guyu persona kabeh. Nah, begitu juga penelitian keilmuan sekarang itu banyak yang mengarah mendukung makna-makna Quran. Meskipun kita tidak tahu detailnya, misalnya dulu ya, misalnya antara laut, air tawar dan air asin, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Terus kemudian orang bilang barzah itu membran atau apa sajalah. Yang jelas itu ada pemisah, namanya apa? Barzah, antara laut asin dan laut apa? Tawar. Begitu juga misalnya awalam yaro annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataq nahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in. Jadi dulu bumi itu ya satu pulau, kemudian pisah-pisah, kemudian ya sudah ada yang jadi laut, ada terus. Itu teori keilmuan itu sama, bahwa dulu misalnya Jawa sama Sumatera itu satu bumi, satu pulau, kemudian dipisah. Pertama roton itu gandet, fafatak nahuma, kemudian tak pisah. Ya iya, makanya Allah sudah ngendikan wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Kamu akan tahu cerita kebenaran Quran ini, tunggu saja setelah ini. Nah kemudian hanya ulama yang mengatakan yaumal kiamat, tapi itu lagi-lagi itu tidak Quran. Quran hanya ngendikan ba'dahin. Yang yaumal kiamat itu ngendikane ulama. Makanya kita harus paling gampang tuh hadis. Jelas tuh hadis. Pokoknya hadis tentang sosial. Suatu saat akan datang zaman qalilin ulama'uhu tapi kasirin. Wah, itu ora trimo bener banget ya. Yang ulamanya sedikit, tukang khutbah, tukang pidato maksudnya. Wah, guys, ora trimo bener banget. Dan itu Nabi ngendikan tuh detail, terutama sampean delok. Saya kan punya kitab namanya Sirah Nabawiyah, juga punya kitab banyak lah tentang. Itu sampai Imam Bukhari itu kenangannya itu. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis suatu saat kamu membuka Konstantinopel itu masih Kristen. Semua Konstantinopel rawinya itu ya enggak ngerti, pokoknya ngomong aja sanate ngono muni ngono. Ditakoki lah kapan, bos, pokoknya sanate ngono. Tapi sekarang jadi nyata Konstantinopel Turki itu dulu ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu masih dikuasai apa? Kristen. Tapi Nabi ngendikan detail delok tentang Bukhari, Kitab Alamatin Nubuwah. Itu detail sekali.
innakum sataftahuna misra, kada sataftahuna itu sampai padahal Nabi mboten menangi terbukanya Irak, terbukanya beberapa negara Nabi mboten menangi, Pak. Tapi zaman Nabi ketika itu detail. Sataftahuna qaisar fala qaisar ba'da wasaftafahuna rumfal. Itu detail. Sampai ya tadi sedetail nanti yang pakai mahkotanya itu kamu. Terus setelah nyata, mesti nyata itu ya memang bener-bener sing nemu itu Surabaya kok ora liya. Ya karena Nabi nanti ngendikan uridot alai umati, jadi semua yang akan terjadi ila yaumil qiyamah itu pernah uridot, namun dipertontonkan, diperlihatkan ning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus dihentikan. Makanya saya jamin asal riwayat itu sahihah, saya ulang lagi asal riwayat itu sahihah dan benar nisbat itu ke Nabi, pasti akan terjadi sesuai dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada yang tanya, tapi saya pernah baca hadis ini kok nyatanya enggak terjadi, itu berarti ada masalah di riwayatnya apa? Ada masalah di riwayatnya. Tapi kalau asal hadis itu sahih, saya ulang lagi apa? Itu pasti akan kejadiannya seperti itu. Ba'da khirin sa'use siji mongso yaumil qiyamah. Terus wa alima te lafat alima iku ning kene bimana arafa kang makna arafa wala mutelam qabla sedurunge lafat alima rupane lata lamunna iku lamu kosamen iku lamu kosam muqaddarin kang den kira-kirano wallahi maksudnya lamu kosamen lam kosam sing sifate kosam muqaddarin kang den kira-kirano maknane wallahi lata lamunna nabahu badah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.